Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Sekarang kita lanjut dengan pertemuan kita yang kedua, yaitu tentang azas bimbingan konseling. Apakah kamu pernah mendengar kata-kata azas itu? Mungkin ada ya. Nah, sekarang ibu ulangi kembali pengertiannya. Azas yaitu ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang harus diterapkan di dalam layanan konseling. Nah, di dalam bimbingan konseling ini juga kita punya aturan. Kalau kita berada di sekolah, kita juga punya aturan. Nah, pokoknya di mana saja kita ada aturan. Mbak pepatah Minang, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak, kita ikuti aturan-aturan yang ada itu. Nah, sekarang ada azas-azas di dalam bimbingan konseling ini. Kita lanjut kepada azasnya. Yang pertama yaitu azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan ini maksudnya segala sesuatu data yang diterima yang menyangkut dengan siswa, maka semuanya itu jika tidak boleh diberitahukan pada orang lain, akan dirahasiakan oleh guru BK. Jadi data-data kita, kalau yang tidak boleh diketahui orang lain, itu akan dirahasiakan oleh guru BK. Nah, itu namanya yang pertama tadi azas kerahasiaan. Apapun yang kamu sampaikan yang tidak berhak orang lain mengetahui, tidak akan disampaikan pada orang lain. Nah, itu maksud daripada azas kerahasiaan. Sekarang yang kedua, azas kesukarelaan. Kamu sebaiknya sebagai siswa datang secara sukarela kepada ibu untuk menyampaikan permasalahan yang ada pada diri kamu. Ibu pun juga secara sukarela akan membantu kamu. Jangan hendaknya ada yang merasa terpaksa untuk datang kepada ibu. Misalnya karena ibu panggil, atau karena disuruh oleh wali kelas, atau karena disuruh oleh guru bidang studi. Kalau yang namanya disuruh-disuruh, kita nanti akan merasa terpaksa. Jadi kamu dengan ibu nanti akan merasa takutlah, tertutuplah, tidak mau bicara misalnya. Nah, itu yang kedua, sukarela. Kita tidak ada unsur paksaan. Yang ketiga, keterbukaan. Nah, ini bertalian dengan yang nomor 2. Kalau kita sudah datang dengan sukarela, maka kita akan terbuka menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita sendiri. Jadi kalau kita sudah terbuka, kita ingin lepas dari masalah kita. Tapi kalau kita tidak mau terbuka, kita nantinya bisa tidak terlepas dari masalah kita. Atau ibu saja yang bertanya, ibu saja yang manggil kamu. Jadi kamu nanti jawabnya ya tidak, itu saja. Nah, kalau kita dengan terbuka, bila datang sendiri secara sukarela, kita akan terbuka menyampaikan kesulitan-kesulitan yang ada pada diri kita. Baik itu kesulitan pribadi, kesulitan sosial, atau kesulitan dalam belajar. Nah, kita masuk kepada yang nomor 4, yaitu kekinian. Maksud daripada kekinian ini adalah masalah yang kita rasakan itu adalah masalah yang terasa pada saat ini. Kalau masalah yang terasa waktu kita kelas 4 SD, kelas 5 SD, sekarang tidak ada lagi masalah itu. Tidak disampaikan kepada ibu, berarti itu tidak menjadi masalah lagi. Contohnya, misalnya kita bertengkar atau pernah berkelahi dengan si A waktu SD. Sekarang sampai di SMP kita sudah bergabung kembali. Tapi kita sudah berteman. Nah, kalau kita sudah berteman, namanya tidak lagi bermasalah.
Nah, jadi itu yang dikatakan dengan kekinian. Masalah yang apa yang terasa bagi diri kita pada saat ini. Apa yang terpikir bagi kita saat ini yang menjadi suatu kendala di dalam kehidupan kita. Yang menghambat perkembangan kita. Nah, itulah 4 azas ini yang penting di dalam bimbingan konseling. Sebenarnya azas ini ada banyak, yaitu 11. Nah, yang penting kamu ketahui yang 4 ini. Kalau kita sudah mengenal yang 4 ini, kamu akan bisa memanfaatkan bimbingan konseling di sekolah. Atau sekarang boleh online, boleh juga di rumah. Nah, itu sedikit Ibu sampaikan pada kamu tentang azas daripada bimbingan konseling. Nah, mudah-mudahan bisa kamu manfaatkan di dalam kehidupan kamu sehari-hari, baik di rumah ataupun di sekolah. Begitu juga kalau kamu di rumah, jangan sembarang kita sampaikan masalah kita. Kalau di rumah misalnya, kita sembarang saja menyampaikan masalah kepada teman dekat. Kadang nanti udah bermusuhan dengan teman itu, rahasia kita disampaikan, dibeberkan ke sana kemari. Nah, jadi lebih baik manfaatkan guru bimbingan konseling atau guru pembimbing di sekolah supaya kita memang betul-betul terlepas dari masalah kita. Nah, karena tadi sudah Ibu sampaikan materi yang kedua yaitu azas BK, sekarang silakan kamu tulis di dalam kertas 1 lembar, bukan dalam catatan, dalam kertas 1 lembar dalam Dabeflio dengan masalah sendiri. Ya, dengan masalah sendiri, apa yang terasa. Jadi dalam kertas 1 lembar. Nah, sekian saja Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.